Monggo. Baik anak-anak, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, yuk. Seperti biasanya kita di akuntansi harus. Yuk, bagaimana kabarnya? Baik, baik, baik. Siap akuntansi. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar Pak Farid masih dengan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Manufaktur. Ya. Dan pada pertemuan kali ini nanti Bapak masih melanjutkan pada materi yang sebelumnya. Yuk, biar lebih baik dengan ini, silakan semua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan doa kembali. Yeah. Baik anak-anak, tadi Pak Farid masuk di ruangan ini, kayaknya masih melihat ada berapa sampah ya di bawah ya. Ini masih terbiasa. Yuk, coba kita bersihkan sebentar. Mungkin di bawahnya kalian, di lacinya atau di bawah mejanya ada sampah. Silakan diambil. Yuk, dibuang di luar. Yeah. Ini harus dibiasakan buat kita. Kita di SMK punya prinsip budaya yang baik. Budaya itu kalau nggak kita biasakan, itu akan sulit, ya, sulit sekali untuk kita terapkan. Makanya hal-hal kecil seperti membuang sampah itu harus biasakan, biar jadi budaya. Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini, nanti Pak Farid akan lebih santai. Ya. Lebih santai karena waktunya lebih enak di pagi hari. Itu nggih? Oke, tadi pagi saya sudah share link di HP-nya sampean. Coba dibuka HP-nya, dipegang HP-nya ya. Nah, tadi pagi saya ingin tahu kondisinya kalian semuanya ini hari ini kira-kira bagaimana? Apakah baik? Apakah buruk ya? Kok buruk Pak? Maksudnya kondisi perasaannya. Silakan itu diisi linknya itu terkait tentang kondisi perasaannya kalian pada pagi hari ini. Yuk. Saya tadi ada yang beberapa ngisi. Boleh nggak Pak saya mengisi kembali? Oh boleh. Oke, yuk. Silakan. Ya, ada yang happy ya, ada yang mungkin lagi bad mood macam-macam sebagainya. Ada yang sudah? Angkat tangan dong, ya sudah. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang tinggal Dela. Oh, udah. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi itu adalah link untuk mengisi kondisi perasaan kita. Makanya Pak Farid sering kan sampaikan, Pak buat apa sih Pak kok setiap kali Pak Farid masuk di ruangan selalu mengisi. Jadi kita harus mengikuti pembelajaran harus dalam kondisi yang baik. Tidak hanya fisiknya yang mungkin baik, tapi perasaannya juga baik. Bisa dipahami ya? Oke. Wah, ada fotonya Pak Jokowi ini. Mohon maaf Pak Jokowi, saya pinjam fotonya sebentar gitu ya. Jadi anak-anak, tadi Samen sudah ngisi semuanya. Ada 5 perasaan yang Pak Farid ingin coba cross check sekilas. Ada relax, ada boring atau bored, ada tired. Apa tired? Capek. Ada surprise, lagi semangat-semangatnya karena lagi diberikan gitu ya. Ada embarrassing. Oh. Atau lagi ya, oke. Yang hari ini lagi embarrassing, angkat tangan dong. Pak saya ikut sampai malu-malu gimana itu. Ya, takut-takut ngomong. Ada ya. Bagus. Jangan sampai malu-malu takut. Ada yang surprise. Terus. Terkejut-kejut. Ada? Oh, enggak ada. Oke. Ada yang capek hari ini. Oh iya, nah. Ada 1, kita. Oke. Ada yang boring. Jenuh Pak saya Pak. Ada yang relax hari ini. Oke, relax. Apa relax itu artinya? Santai, enjoy, menikmati, kan itu ya. Nah, sama anak-anak. Jadi
dengan aja membeli seperti ini, saya berharap semuanya bisa rileks, bisa apa ya, tenang, bisa menikmati pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak, sebelum saya lagi, saya ada kata-kata mutiara yang ya. Jangan lihat orangnya yang lagi menjulurkan lidahnya ya. Ini salah satu ahli, tokoh luar biasa. Namanya siapa? Albert Einstein. Apa karya yang paling luar biasa? Listrik apa? Ya. Albert Einstein ini satu orang yang tidurnya sangat-sangat sedikit. Bahkan pernah dia 1 minggu gak pernah tidur. Nah, apa kata-kata mutiaranya? Siapa yang bisa baca ini? Oke, Dela. Yuk, berdiri, Del. Menurut Albert Einstein, siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Nah, jadi bagus ya. Makasih, Dela. Oke. Jadi salah satu yang membuat Albert Einstein itu jadi orang sukses, ahli sukses itu adalah dia punya moto, dia nggak pernah takut salah. Dia sudah mencoba berkali-kali sampai akhirnya dia menemukan suatu inovasi. Kita sebagai anak muda, generasi muda harus sama, bukan nggak tidurnya ya. Nah, itu ya, bukan nggak tidurnya yang kita contoh ya. Akhirnya ketika pembelajaran tidur aja gitu ya. Tapi adalah itu, semangatnya untuk selalu mencoba, gagal mencoba lagi. Untuk apa? Untuk menciptakan karya inovasi yang baru. Oke, good. Anak-anak, mungkin sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat materi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya? Oke, yuk Vidya. Berdiri, Vid. Ya. First in, first out. Oke, good. Terima kasih Widya. Tepuk tangan buat Widya. Masih ingat. Nah, karena mumpung masih ingat, jadi kalau yang kemarin mengenai FIFO atau first in, first out. Ya. Coba anak-anak dilihat lagi di grup WA-nya kalian. Nah, tadi saya ada sedikit link ya. Coba dibuka link itu nanti anak semuanya isi. Ya, itu ada instrumen berkaitan dengan materi sebelumnya. Sambil anak-anak isi namanya kalian, pilih kelasnya, sama pembelajaran hari ini. Ya, itu juga berkaitan dengan prosensi atau daftar hadir. Yang paling bawah isikan berkaitan dengan materi sebelumnya. Yuk, atau kalian 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi sama video udah disinggung sedikit, materi sebelumnya kita berkaitan dengan kartu biaya bahan baku dengan metode apa? First in, first out ya. Nah, silakan diisi nama dulu jangan lupa kelasnya. Kemudian baru materi sebelumnya. Sambil sedikit cerita ya, Albert Einstein itu orangnya baik, tapi ada satu hal yang buruk dengan dicontoh, itu adalah dia itu juga pencinta wanita. Albert Einstein itu istrinya ada kurang lebih 20 berapa ya, pokoknya banyak lah, lebih dari 10 pokoknya. Nah itu, setiap ada kelebihan pasti ada, makanya cintai orang-orang pinter. Pinter orangnya, tapi lemah untuk setia. Oke, sudah angkat tangan, sudah mengisikan berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke, tengahnya sudah. Oke, Rika sudah, Vita sudah. Enggak, sudah enggak? Oh belum, oke. Oke, sudah. Iya. Terima kasih sudah mengisi. Anda sudah? Oke, thank you. Terima kasih. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini, setelah kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan kartu biaya bahan baku,
dengan metode FIFO atau first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk akan kita keluarkan pertama. Ya, barang maupun biayanya. Ya. Nah, untuk hari ini kita masih berhubungan dengan inventari atau persediaan. Dan apa? Biaya bahan baku. Kalau kemarin kita pakai FIFO, kalau sekarang kita pakai LIFO atau last in first out. Masuknya terakhir, tapi dikeluarkan pertama. Enak Pak ya. Datangnya terlambat, tapi keluarnya pertama. Itu namanya LIFO. Ya, hari ini belajar itu. Nanti anak-anak kita bisa sharing bersama, diskusi bersama. Nanti sistemnya adalah Pak Farid akan membuat kelompok. Dari kemarin kalau sudah mengerjakan, saya dapat hasil dari yang kemarin sudah Pak Farid koreksi, sudah dapat nilai. Ada beberapa anak yang bisa, ada yang belum bisa. Nanti yang belum bisa akan satu kelompok dengan anak yang bisa apa yang mampu. Itu ya, biar saling membantu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita masih sama dengan kartu biaya bahan baku pada perusahaan manufaktur. Ini ada 3 IPK. Siapa yang bisa menyampaikan ke teman-temannya IPK ini? Oke, Ima, silakan Ima. Maju Ima, biar teman-temannya tahu. Ini nggak apa? Biar, yuk, Ima yuk. Iya, langsung dari IPK-nya aja Ima. Indikator pencapaian kompetensi Ima. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi itu ada 3 materi yang harus kita selesaikan hari ini. Yang pertama adalah apa? Pengelompokan kartu biaya bahan baku. Kemarin sudah kita bahas juga. Yang kedua nanti kita coba untuk menggunakan metode LIFO di kartu persediaan. Yang terakhir, Bapak berharap kita harus bisa menyelesaikan dengan jurnalnya. Ya, nanti ada video yang Bapak berharap kalian bisa lihat, bisa tonton untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dipahami ya? Siap semua? Bagaimana kabarmu? Baik, baik, baik. Siap akuntansi. Ya, oke, yuk. Anak-anak siapkan bukunya. Nah, ada video yang harus kita tonton bersama. Bukan video apa ya? Bukan video dangdut ya. Ini video pembelajaran berkaitan dengan pencatatan kartu persediaan bahan baku dengan metode LIFO atau last in, first out. Oke, perhatikan. Sambil Pak Farid nanti akan bagikan lembar kartu persediaannya. Ini ada contoh soal dari PT Arjuna, ya. Ini ada persediaan bahan baku awal tanggal 1 April 2000. Ada 900 kilo, harganya 2.100 dan 500 kilo, harganya 2.300. Wah, hujannya deras sekali ini ya. Kamu dapat ya? Oh, yang itu. Oke. Oke, sambil diperhatikan anak-anak. Ayo, fokus dulu sebentar. Sudah ya? Sudah? 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 Belum? Ini jurnalnya anak-anak. Jadi setiap tanggal ketika anak-anak nanti membuat persediaan harus diposting juga di
di jurnal ya, karena saling berkaitan. Sudah? Ada yang belum dapat? Ulang lagi. Oke. Silakan dilihat videonya. Yuk, fokus dulu. Ini ketika kita mengisi saldo awal persediaan ya. Jadi nanti ada unit A sama barang B. Ya, kalian harus bisa membedakan itu. Saya, jadi pertama isi atas dulu, kasih LIFO, baru kemudian kita isikan di saldo awalnya. Ya. Keterangannya, jangan lupa, ciri khasnya manufaktur, kita menggunakan pemakaian, tidak penjualan. Oke. Oke. Di sini ada pemakaian 800 unit. Nah, yang kita ambil, kalau LIFO, maka yang diambil adalah barang yang paling bawah dulu. Maka yang 500 itu dulu. Itu ya. Tahu ya. Coba perhatikan dulu. Di sini kita pause. Coba dilihat jurnalnya. Ya. Perhatikan ini jurnalnya. Oke, perhatikan dulu. Anak, saya pause dulu. Jadi, ketika anak-anak sudah menyelesaikan satu transaksi, maka ketika nanti ada transaksi yang pertama itu, silakan dimasukkan ke jurnal umumnya dulu. Akunnya apa, Pak? Cuma ada dua, yaitu BDP, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Jadi pahami ya? Ketika nanti ada barang yang masuk atau keluar, nanti akan masukkan sini. Coba saya flashback sekilas.
Hop. Mana pertanyaan ini, anak? Mulai. Bentar ya. Oke. Jadi ini anak, yang dimasukkan itu hanya yang mulai setelah saldo. Jadi mulai tanggal yang berikutnya. Saldo awal di atas ini itu tidak usah dimasukkan ke dalam jurnal umum. Kalau dari awal, jurnal umum itu hanya mencatat mulai tanggal yang berikutnya. Saldo awal tidak usah dimasukkan. Jadi pahami? Loh, kenapa Pak alasannya? Karena saldo awal itu sudah masuk di transaksi atau di bulan sebelumnya. Oke ya? Yuk, mulai lagi yuk. Ya sudah, apa? Oke, matikan dulu, silakan. Ada BDP biaya bahan baku dan apa? Persediaan bahan baku. Ketika ada transaksi keluar, ya, bak itu digunakan, maka akunnya nanti otomatis persediaannya akan keluar karena kita pakai ya. Berarti persediaan bahan bakunya akan berpindah ke kredit. Namun untuk BDP-nya, barang dalam prosesnya, itu nanti akan tetap akan bertambah. Karena manufaktur beda dengan dagang. Kalau dagang ketika kita keluarkan barang ya sudah antara penjualan atau pembelian atau penjualan itu ya. Atau kita juga bisa ketika kita persediaan kita berkurang, otomatis transaksinya bisa tunai atau kredit gitu ya. Kalau tunai mungkin kasnya bisa bertambah kan gitu ya. Kalau kredit mungkin bisa piutangnya bertambah karena kita menjual. Kalau barang dagang, biaya bahan baku, maka ya dipakai. Tidak ada barang kemana-mana dalam satu perusahaan masian kan gitu di barang yang sama. Sekarang ini musimnya musim penghujan, jadi jaga kesehatan karena kita pulangnya agak sore, jadi harus selalu jaga kesehatan. Ya Vita ya, bawa mantel itu ya. Pak bawa payung boleh boleh. Ya setengah jam payungan terus naik motor gitu ya. Sambil catat apa mungkin yang masih perlu dipahami ya. Tanggal 10 ini. Tanggal 10 ini ada pembelian. Betul ya? Ada pembelian. Oke, silakan dibacakan dulu.
Ada pembelian 1.200 unit ya. Ya. Itu ya. Karena perhatikan dulu, kenapa kok jurnal umumnya kok utang, Pak? Nah, ya, kok utang dagang ya. Karena apa? Karena kita dapat bahan baku secara kredit. Nah, ya, rata-rata kalau manufaktur, Dok, itu bahan bakunya jarang dibeli secara tunai. Tapi juga ada tunai. Tapi rata pasti kredit. Makanya ketika kita nyetok bahan baku, persediaan bahan bakunya benar bertambah. Tapi rata-rata utang kita juga bertambah. Utang bertambah di kredit. Kredit apa bilang kredit? Kredit ya. Soal ini tanggal 10 ada pembelian secara kredit. Oke ya. Ada pembelian 1.200 ya. Kalau LIFO maka yang sebelumnya tulis lagi. Kita masih punya barang 600 unit di tanggal 5 ya. Di tanggal 10 kita beli lagi 1.200, maka taruh bawahnya di saldo. Ya. Acuan kita itu adalah unit sama biaya atau harganya. Harga satuannya. Ya. Hati-hati makanya. Sudah ini? Oke, yuk. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ada yang mau tanya mengenai video hari ini? Ada yang mau tanya mengenai video hari ini? Paham semua kira-kira sekilas? Di handout-nya kalian, materi ini hampir masih sama dengan yang kemarin ya. Di handout sudah ada semuanya anak-anak. Jadi Pak Fartin hanya melanjutkan pada materi sebelumnya berkaitan dengan kartu biaya bahan baku. Kalau kemarin kita Vivo, kalau sekarang kita LIFO. Ya, last in first out. Ya, silakan dibuka. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan anak-anak, bisa menyimpulkan mengenai oke. Silakan yuk. Tentang video hari ini. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus. Jadi memang video itu bagus anak-anak. Kadang-kadang kita hanya bisa mendengarkan, mengamati nggak bisa fokus. Tapi ada juga yang bisa fokus, tapi nggak biasa mendengarkan. Nah ini video ini juga benar. Jadi video tadi berkaitan dengan LIFO, last in first out-nya. Ya, oke ya. Kalau sudah anak-anak, Anda lihat di sini. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Tadi Bapak sudah ngasihkan ke kalian semuanya. LKPD ya. Ada 3 pertanyaan yang silakan dikerjakan. Ada post test 3 pertanyaan. Silakan dikerjakan di LKPD di halaman nomor 3. Boleh. Pertanyaannya yang pertama. Nah, apa yang terjadi pembelian bahan baku awal? Apakah dicatat atau tidak pertanyaannya? Ya, ayo. Tuliskanlah jurnal yang digunakan ketika terjadi persediaan bahan baku awal. Tadi saya sampaikan, bahan baku awal jurnalnya berada di apa? 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 Transaksi sebelumnya atau di bulan sebelum. Oke, yuk, tulis yuk. Pertanyaan kedua, ketika terjadi pembelian bahan baku tadi, masih ingat nggak? Belinya bisa cash, bisa kredit. Nah, kita pakai yang kredit saja. Coba, bagaimana Anda masih ingat nggak jurnalnya apa tadi? Ketika terjadi pembelian bahan baku secara kredit. Yang di debit apa? Yang di kredit apa? Yuk, masih ingat tadi yuk. Ini post test penglihatan ini. Jurnalnya apa tadi coba? Ayo. Rata-rata kredit. Nah, itu kuncinya.
Saya bisa nyampaikan kalau manufaktur rata-rata kredit. Nyetok barang itu kredit. Beli bahan baku juga kredit. Ya, karena jumlahnya kenapa kok? Jumlahnya banyak. Ya. Tapi apa nggak ada yang tunai, Pak? Ada, pasti ada. Ya. Oke, dari pembelian. Jurnalnya ketika terjadi pemakaian bahan baku. Nah, tadi ya. Jurnal yang pertama tadi. Siapa yang masih ingat? Yang sudah angkat tangan, anak? Oke, 1, 2. Kalau yang pertama, bahan baku awal. Tadi saya, Pak, saya masih ingat, Pak, tadi, Pak. Oke. Yang kedua ada soal terjadi pembelian bahan baku. Nah, ada tunai, ada kredit. Umumnya kredit. Nah, yang ketiga, terjadi pemakaian bahan baku. Bagaimana jurnalnya? Nah, masih ingat semua. Oke, yang sudah angkat tangan. Jangan takut salah, kayak Albert Einstein. Silakan mencoba dulu. Yuk, 1, 2, 3, 4, oh ya 55 itu ya. Oh, kebanyakan, Pak. Oke. Masih setengahnya, yuk yang belum. Dela udah, Del? Oke. Di handout ada nggak, Pak? Jawabannya, Pak? Ada dong. Di handout ada di handout. Oke, sudah. Sudah. Yuk, kalau sudah, anak-anak, Pak Farid, coba tadi kemarin saya ada tes kemarin, saya lihat itu masih ada beberapa anak yang belum bisa, ya. Makanya hari ini kita nanti sistemnya adalah diskusi kelompok, ya. Waktu kita cukup lama diskusi ini karena ada beberapa hal yang harus kita kerjakan bersama, sharing bersama. Bisa dipahami ya? Oke, kelompoknya sudah saya share di situ. Nah, di grupnya, ayo. Silakan. Yang ini kelompok 1. Cowok Angga gabung sini Angga. Nah, Angga sama nama ini? Lupa saya. Fauzan, saya Firdaus itu ya. Fauzan, kamu gabung sama ini. Ini ya, sama kelompok 3 ini. Yuk, silakan bergeser dulu. Apa yang kita diskusikan sekarang anak-anak, itu sudah ada di handout-nya kalian. Anda buka handout-nya kalian, sini aja. Oke, di handout. Oke, Anda buka kasus 3 di buku kalian di halaman berapa ini? 2000 ini. Halaman terakhir di handout. Halo, halo, halo. Ada ya? Di halaman ini. Ada PT Pesona Mentari. Coba dibuka handout-nya. Ada PT Pesona Mentari. Ada tidak? Ada ya? Yuk, silakan ini dibuatkan di kartu persediaan biaya bahan baku dengan metode LIFO. Last in, first out. Yuk, silakan dicoba dulu. Kita mencoba mengerjakan, tidak usah takut salah. Ya, ingat apa yang kita lakukan hari ini nanti buat sharing bersama. Yuk, silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa silakan panggil di kamera.
Oke, silakan diskusi bersama. Waktu kita ngerjakan adalah 15 menit. Yuk. Ini. Ingat saldo awal dimasukkan dulu ya. Oke. Kan di situ ada ya persediaan awal gitu ya. Ya, yuk silakan dicoba. Jangan takut salah, mencoba dulu. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu, silakan, nggak apa-apa, ayo. Dengan suasana turunnya hujan ya, yuk sambil dikerjakan, oke. Silakan kalau nggak paham, panggil Pak Farid, saya akan ke sana. Oke, yuk. Ayo, ya gimana? Saldonya kan ini 11 menit ya. Kita ada pemasukan lagi, berarti tetap ini taruh di atas, oke. Ini taruh di bawah. Ya betul. Iya betul. Ketika in, kita ikut sesuai dengan yang kita pembelian. Ketika out, nanti kita akan mengikuti biaya harga sebelumnya.
Ini betul Indah. Betul ya. Nanti coba nanti kalau ada pemakaian lagi, ada nggak pemakaian habis ini? Habis ini pemakaian. Oke, yuk coba dulu ngerjakan. Anak-anak perhatikan dulu ya. Ketika kita beli barang, maka harga satuannya kita ngikut di soalnya itu. Atau dari sumber kita dapatnya barang itu. Tapi ketika ada pemakaian, maka kita ikut dari biaya dari harga sebelumnya. Ya, ingat ya. Ini Bu Martika pernah ini di akuntansi keuangan, perusahaan dagang, ya, yuk. Makanya untuk LIFO FIFO acuannya bukan di barangnya, tapi di biaya harga satuannya. Ingat ya. Barang itu hanya untuk melengkapi jumlah pemakaiannya itu berapa yang dikeluarkan. Itu aja dah. Monggo, silakan. Yuk. Ready? Oke, betul. Ya, betul. Oke, betul ya. Jadi kalau pemakaian harga ini ikut di sini. Tapi ketika di sini nanti tidak ada pemakaian, maka kita nggak boleh ikut di soalnya, tapi ikut di sininya. Itu ya, yuk. Sip. Terus. Wah. Jangan takut salah, kita mencoba dulu. Kita coba dulu. Coba baru. Silakan ada yang tanya. Ya, yuk. Jangan usah takut salah. Ya, paling bawah. Kalau kita LIFO, pakai yang bawah dulu, sudah ke atas. Kalau FIFO, pakai yang atas dulu, baru ke atas. Sekarang kan kita LIFO. Kita mau kita pakai 6.000, kita taruh sini 6.000. Karena kita punya 5.000, berarti 5.000 dulu taruh sini. Pakai harga 2.920. Masih kurang kan? Kita pakai 6.000, 1.000-nya ambil atasnya. Ya. Sampai kaget juga Pak Farid ya. Betul, dijumlahkan. Jadi ini tambah ini, taruh di sini. Berarti kan awalnya kan berarti ya, pembelian berarti ada utang ya, betul ya. 1.100.000 terus ini. Terus tanggal 5 ya, ada pemakaian berarti 1.100.000 tambah 200. Harus ini.
Kenapa utang dagang, anak-anak? Karena manufaktur rata-rata nyetok barangnya itu atau bahan bakunya pasti secara kredit atau utang. Apa nggak ada tunai, Pak? Ada. Cuman di soal ini kita pakai umumnya itu pakai utang atau kredit. Saya tuh heran, kenapa ya di usianya kalian masih ada teman-teman yang masih hujan-hujanan gitu. Ada yang sudah? Ini kan kita mau pakai 6.000. Kalau LIBOR paling bawah dulu. Yang terakhir masuk kan yang 5.000 ini. Berarti ambil 5.000 dari sini. 5.000 kali 202. Itu ya. Yuk, coba yuk. Ayo silakan dikerjakan dulu. Ya, ayo jangan main. Dikerjakan. Ya, mencoba dulu. Tidak usah takut salah. Ya. Jurnalnya gimana, Pak? Ingat ya, kita hanya pakai 2 akun saja. Ada apa? Barang dalam proses atau BDP, biaya bahan baku. Satunya adalah persediaan bahan baku. Udah 2 itu aja dah. Satunya mungkin kalau memang kredit, ya utang, apa? Utang dagang.
Gimana? Ya. Oke. 500 dulu karena stoknya tinggal 500 masih ya. Kalau di sini ada 600 langsung 600. Karena kita punyanya cuma 500. Ya. LIFO itu masuknya pokoknya paling bawah kita keluarkan dulu. Kalau cukup dikeluarkan ya dikeluarkan, kalau tidak ya pakai atasnya. Atau yang sebelumnya lagi gitu ya. Kelompok 1, Dela. Nyampe mana Dela? Kita ambil yang kurangnya Del, atasnya Del. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 gercep ini ya. Kelompok 3 bagaimana? Yuk, 5 menit lagi yuk. Ya. Ini kan habis. Tinggal ini kan. Ini dipotong 1000. Tinggal berapa berarti? 10.000. Tinggal 10.000. Berapa harga penutupnya? 200 ribu atau rupiah itu? Rupiah ya?
rupiah ya. Terus kita kalikan 10.000 dikali 200 rupiah ada berapa? Kita kalikan aja. Ada 20.000 ya? Enggak dong. 100.000. 2 juta. 2 juta. Sekarang ada apa lagi gitu? Kelompok 3 udah? Apa yang sulit? Apa yang membingungkan? Diskusi, sharing sama teman-temannya. Yuk. Apa sih, Mbak? Satu menit. Nah, ayo. Yuk, nanti kita sejauh mana kita akan mengerjakan itu, ya. Oke, kelompok 1 Dela. Sampai mana Dela? Oke. Oke. Silakan anak-anak ditaruh, kita selesai ngerjakan dulu ya. Oke ya. Tidak usah takut salah udah, sampai manapun nggak apa-apa. Karena Pak Farid tidak menilai sepenuhnya berkaitan dengan penyelesaian akhir. Yang penting kalian paham dulu cara mengerjakannya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih sudah. Yuk, taruh dulu yuk. Ada yang sudah selesai pekerjaan ini? Kelompok 1 gimana adalah? Setengahnya, 20%. Oke, kelompok 2. Semua sudah selesai? Sudah? Seberapa? Oke, kelompok 3 gimana? 80%. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Pak Farid melihat semuanya sudah bisa ngerjakan. Ya, cuman masih awal-awal masih bingung. Anak-anak, kunci utama dari Levo itu adalah pokoknya barang yang masuknya terakhir, ya itu jadi acuannya kita ketika kita ada pemakaian atau pengeluaran. Kok Pak, misalnya tadi ada kasus Pak, kok ternyata barang terakhir kurang. Kita butuh 10.000. Ternyata dikeluarkan barang terakhir hanya 5.000. Kita akan dulu yang terakhir, baru kita ambil barang sebelum
sebelumnya. Pakai harga yang berapa? Pakai harga barang terakhir. Makanya LIFO itu kuncinya adalah barang terakhir dan juga bahan baku terakhir dan juga biayanya persatuannya berapa. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, sudah ya? Yuk. Siapa yang masih lesu? Nah, oke ya. Kita hari ini kita ikut kereta apian. Yuk. Semuanya hadap ke Pak Farid semua yuk. Ya. Bisa ya? Hadap ke sini semua, hadap ke sini semua. Oke. Pegang pundaknya teman di depannya sampean. Enak itu ya, siapa tuh ya? Siapa namanya? Fauzan. Wah, Fauzan enak, Fauzan. Batunya Angga, kok gak aku di depan ya gitu ya. Yuk, pegang depannya sampean. Pijet pegang depannya sampean. Fauzan kau jangan bilang kalau jangan tempelin ya. Pijet, oke. Kalau udah pijet, pukul-pukul ya. Kalau boleh tempelin gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang pakai jempolnya sampean. Diputar-putar di punggungnya teman sampean. Diputar pakai jempol ya, putar dulu ya. Kalau udah diputar, pakai telunjuk sekarang diputar-putar ya. Kalau geli, baik tenanan itu, serius itu ya. Jari tengahnya, yo diputar-putar lagi jari tengahnya. Oke, jari manisnya, Pak, nggak bisa Pak gitu ya. Coba jari manisnya itu diputar-putar di punggungnya temennya sampean. Nah, oke ya. Terakhir pakai jari apa ini? Kelingking. Yuk, putar-putar di punggungnya teman sampean. Oke? Balik badan, ganti temennya sekarang. Ayo Dina, Ima, ayo Im. Oke, pijet dulu punggungnya temennya sampean. Ayo Mbak Dela, pijetin Mbak Dela. Oke. Udah ayo. Geli-geli Pak, geli-geli gimana gitu ya. Lalu pukul-pukul punggungnya temannya. Pukul Fauzan. Pukul Fauzan, sekuat tenaga Fauzan. Kalau sudah ibu jarinya, mana ibu jari? Oke. Ya, jari telunjuk. Ayo. Mana telunjuknya? Kalau geli berarti serius. Jari tengahnya, ayo. Jari manisnya, yang manis mana yang manis? Oke. Terakhir jari kelingkingnya. Oke. Ya. Erika, kok kamu kok buka-buka ya Erika ya. Oke, terima kasih. Yuk, kita fokus ke sini. Oke ya. Masih semangat Pak tidak nih? Semangat Pak tidak? Semangat. Bagaimana kabarmu? Baik, baik, baik. Siap akuntansi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau sudah silakan kita awal dari kelompok siapa yang berani maju dulu. Bawa satu sampel, tidak harus menjawab sepenuhnya. Ya, nanti Pak Fuad akan nunjuk aja beberapa tanggal saja, tidak usah sampai akhir. Kelompok 1 gimana? Presentasi? Oke? Berani mencoba? Oh, kelompok lain dulu. Kelompok 3 ya? Kelompok 3, ayo. Perwakilan 3 orang maju ke depan. 3 orang aja, yuk. Ayo Vidya, siapa lagi yuk? Perwakilan silakan maju ke depan. Yang lain bisa mendengarkan ya. Tidak usah disampaikan sepenuhnya. Hanya tanggal pembelian sama tanggal pemakaian. Dan jurnal umumnya. Ingat ada jurnal umum ya. Pakai akun yang tadi. Yuk, dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung di persediaan awal tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 dan tanggal bawahnya tanggal berapa, Dok? 6, 9. Yuk. Yuk. Ya.
Price-nya 200, totalnya 2.200.000. Oke. Tanggal 5. Ya. Ya. Kalau outnya 5.000 pakai yang 220, totalnya 1.100.000. Habis itu kekurangannya ambil yang dari 11 unit, jadi unitnya sebesar price-nya 200, totalnya 200.000. Ya. Ya, pembelian tanggal 9. Oke. Itu ya. Jurnalnya sekarang. Nah, yuk jurnalnya. Untuk tanggal 9 aja. Ketika ada apa itu? Pemakaian ya, tanggal 9 ya. Pembelian. Yuk. Oke, itu ya. Ada yang mau tanya dulu anak-anak ke kelompok 3? Mungkin mau tanya mengenai apa? Silakan. Ada yang mau tanya? Apa ada yang beda dengan jawabannya kelompok 3 ini? Sama semua ya? Oke, tutup dulu anak-anak. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terus luar biasa. Paham ya? Jadi diskusi itu ya ini. Ketika ada masalah, tadi awal-awal kelompok 3 masih bingung, mau sharing dengan Pak Farid, sharing sama temennya, muncul hasilnya. Itu ya. Yuk, berapa lagi? Kelompok 2? Oke, yuk kelompok 2 yuk. Oke, 3 orang aja. Yang lainnya nanti bisa membantu. Ayo kelompok 3, silakan maju ke depan. Oke. Tangga tadi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Rp2.000. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Ada kedua. Oke, sudah. Yang jurnal sekarang, coba jurnal. Ya. Ayo anak-anak, perhatikan dulu kelompok yang ini. Coba, ayo. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu anak-anak di kelompok lain? Oke, Dilan. Dilan mau tanya ya. Kan sharing aja. Yuk. Ya. Tanggal 3 Mei itu ada pembelian.
Ya benar ya? Ada pemberian. Itu sebenarnya bagaimana? Masuk in atau masuk out? In. Oh gitu. Terus yang 220. Tanggal 3 ya? Tanggal 3 berarti lah ya? Oke. Iya. Berarti barangnya ada berapa? Tanggal 3 itu kita punya berapa tipe barang? Satu atau dua barang? Kita ujuk. Dua barang. Barang pertama harga berapa? 200 ya. Betul ya? 200. Kalau harga barang kedua 220. Itu ya, Mbak Dela ya. Oke, ada yang lain mau tanya lagi, mau sharing lagi? Paham ya? Jadi barangnya tidak boleh dijadikan satu. Ada barang yang masuknya pertama, sama barang masuknya yang kedua. Kita memakai lingkup. Berarti barang yang masuknya yang terakhir, itulah yang harus kita keluarkan. Kita harus punya juga. Oke, kita dulu. Waalaikumsalam. Tepuk tangan itu buat nomor 2. Bagus. Nah, itu ya. Anak kita nomor 2 juga luar biasa menyelesaikan dari persediaannya dan juga untuk apa namanya tunggal umum. Ayo terakhir kelompok 3 sangku sangkunya ya silakan kan nomor oh iya oh iya ya kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke good good oke good ada ayo good good yuk tanya good ya good oke good ya ada yang mau sharing mau tanya dulu oke Fauzan oke berdiri Fauzan ya bagus Fauzan ya kenapa ada dua akun oke yang kasih Fauzan kenapa di setiap pemakaian keterangannya ada dua ada keterangan dua ya dua akun ya oke yuk jurnalnya atau kartunya itu di kartunya kartu bersedia oke
Ya, sisanya
Pak Bagas, mengapunten tadi terputus internetnya. Halo. Pak Bagas. Oke. Oke, sebentar, Pak. Tadi di akhir kayaknya suaranya terpotong itu. Suaranya. Pak stop dulu nggih. Oke, stop dulu, Pak.